Renungan firman Tuhan hari ini diberitakan oleh gembala kita, Pastor Joseph Pauljang, dan pembacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 109 ayat 1 sampai 31 dibacakan oleh Ibu Veronica, dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 25 dibacakan oleh Pak Apul. Oke, Bu Agus Randri mohon bisa berdoa untuk firman Tuhan supaya bisa dinaikkan. Silakan. Oke, terima kasih Bu Agus Andri, silahkan berdoa. Ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi kami beristirahat. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh kami yang sehat. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu buat kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui Pastor Paul. Kiranya ya Bapa, Engkau urapi Pastor Paul dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman yang disampaikan bisa menjadi rema buat kami, kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami hari ini Bapa. Berkati pula kami yang mendengar Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah acara embun pagi ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Agus Andri Sukabumi. Silakan Bu Veronica dan Pak Apul. Mazmur 109 ayat 1 sampai 31. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian, mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian, ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan, dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutub, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya,
biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda, dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin, untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Satu Petrus pasal 2. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik,
kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Permika, dan Pak Apul yang telah membacakan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini dengan tema fitnah. Silakan Pastor Paul. Bisa pencam biar dinaikkan, Pastor. Ya, Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan pemuritan akan kita laksanakan 2 minggu lagi, yaitu tanggal 28 Februari tahun 2026. Bagi Bapak Ibu yang berminat, yang ingin menambah pemahaman Alkitab, bisa mendaftar atau bisa terlibat langsung nanti. Akan dibagikan linknya, diadakan dalam waktu 8 kali pertemuan atau 8 minggu, 1 kali seminggu. Rencananya dilakukan pada hari Sabtu malam atau malam minggu pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Silakan Pastor Paul. Oke, terima kasih Pak Enardo, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita selalu menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan hati yang murni, hati yang tulus. Saudara, ketika hati kita murni, hati kita tulus, saudara ya, maka orang mau fitnah kita nggak bisa. Ya, itulah sebabnya kalau ada orang fitnah saya, ngomongin saya di belakang yang jelek, ya jengkel nggak? Ya jengkel, namanya orang dirasani. Tetapi bisa nggak berdampak buat kita? Nggak bisa. Ya, ketika hati kita tulus murni, yang penting kita tulus murni. Ya, sebab kalau hatimu nggak tulus murni, fitnahan itu bisa jadi sama kamu. Framing itu bisa jadi. Kenapa? Ya karena kehidupan kamu sehari-hari tidak mencerminkan bahwa kamu memang bebas dari fitnah. Makanya orang-orang yang hidup dengan bergelimang harta, orang-orang yang biasa melakukan segala macam cara, mudah sekali untuk difitnah dan diframing lalu sial gara-gara fitnah itu. Contoh, ya,
Polisi itu kalau mau nangkap apa namanya kasus-kasus yang tidak terpecahkan di Indonesia banyak kan, makanya kan terus siapa? Ini orang kasusnya adalah dia sebenarnya adalah maling tapi kambuhan, maling profesional, pencuri profesional. Nggak pernah ada bukti karena dia profesional. Tapi polisi itu tahu dia yang nyuri. Lalu caranya gimana? Yang penting dia masuk penjara. Maka dia framing tuh. Kalau ada kasus pembunuhan, barang buktinya ditaruh di rumahnya orang ini. Lalu orang ini ditangkap masuk penjara. Ya kan? Itu kan fitnah kan sebetulnya kan? Ya tapi itu yang terjadi. Ya itulah seringkali terjadi seperti enggak cuman polisi Indonesia, jangan ngomong cuman polisi Indonesia, polisi di mana-mana begitu. Kalau dia udah putus asa, ya kan, nangkap orang itu dia pakai cara lain. Contohnya siapa? Contohnya Capone. Al Capone kan juga begitu kan. Apakah Al Capone ditangkap karena pembunuhan, karena kasus-kasus yang berat-berat itu? Nggak ada buktinya, saudara. Tapi dia kemudian dihajar dengan kasus pajak yang 40 lipat. Ya kan? Nah, selalu di framing dia dihukum dengan perbuatan yang lain. Salahnya apa, dihukumnya apa. Ya kan? Nah, itu seringkali terjadi. Nah, itu adalah salah satu contoh fitnah pada seseorang. Nah, kalau kamu hidupnya tidak benar, maka fitnah itu akan terjadi sama kamu. Ya, maka kejadian itu akan kamu. Tapi kalau kamu hidupnya lurus, lempeng, ya, maka fitnah itu nggak akan mempan sama kamu, saudara. Waktu kasusnya Ahok itu masuk penjara, saya ngomong sama Ana ya, ini orang kalau hidupnya kudus, pokoknya nggak belok-belok, penjara nggak bisa tangkap dia. Penjara tidak akan bisa menelannya. Tapi kan nyatanya akhirnya kena penjara ya 2 tahun. Tiba-tiba kita tahu dia kawin sama istrinya yang sekarang. Tidak ada orang langsung begitu tuh, nggak ada. Pasti ada sebelumnya. Makanya dia cari-cari sama istrinya yang lama. Mau apapun alasan dia, itu polanya pasti begitu, saudara. Jangan ada percaya saya. Ya, itu pola. Ya, kamu tanya sama laki-laki yang suka kawin-kawin itu loh. Nah, itu polanya itu begitu sama. Ya, cari yang laki-laki. Tidak ada yang ujuk-ujuk itu, tidak ada. Tadinya kan si istrinya Ahok ini kan mau jadi pengawal pribadinya anaknya kan. Ya kan? Nah, tapi jadi ruwet. Ya, makanya istri-istri kalau punya pembantu tuh jangan yang cantik, ya, jangan yang bahenol. Serius, saudara. Kamu lagi masang jerat buat suamimu, ya kan? Harusnya bodyguardnya Ahok itu jangan Putri yang jadi pengawal pribadinya. Si istrinya Ahok itu jangan yang si Putri ini, tapi cari yang badannya gede, yang jenggoten, kalau perlu yang perempuan tapi jenggoten gitu ya, saudara. Yang kasar, ya, yang bau. Nah, itu bodyguard kasih yang cantik, ya, yang dimakan sama Ahok. Ya, nah memang begitu, itu hukumnya tuh laki-laki begitu. Kamu jangan tidak percaya saya. Makanya Ahok ketika difitnah masuk, padahal Ahok kan nggak bersalah apa-apa. Tapi begitulah cara alam semesta ini bekerja, ya. Cara alam semesta itu bekerja. Saudara, waktu saya difitnah, saya nggak bisa masuk dulu. 55 hari saya bilang, saya hidupnya benar, saya hidupnya kudus. Memang saya masuk 55 hari, tapi menang, saya lolos. Kenapa? Sana saya hidup. Ini masalah berat. Lawan saya ini adalah mafia, gangster yang ditakuti di Jawa Tengah, saudara. Ya, pengedar narkoba, bandar judi, illegal logging. Itu lawan saya. Mau bayangin, saudara. Mukanya saya tonyol begitu mukanya, saudara, di kantor polisi. Saya 55 dibayari di depan muka saya itu kapten polisinya, AKP-nya tuh, saudara. Lalu 55 hari saya keluar, nggak lama, semua polisi yang jirat saya itu dipindah semua. Ya, waktu itu Kapolresnya Barata Mandala. Ya, pernah terakhir jadi di cybercrime dulu. Si Barata Mandala itu yang lepasin saya, saudara. Lepas saya, bebas. Nggak pakai duit serupiah pun saya lolos. Ya, semua orang yang jirat saya masuk semua. Karena saya tulus, lurus, lempeng. Saya nggak main-main hidup saya sama Tuhan. Saya bilang sama anak saya, kamu jaga hidupmu yang benar. Jangan berzina. Kamu tidak akan pernah bangkrut, kamu tidak akan pernah hancur. Hancurnya saya kenapa, saudara? Saya selingkuh sekali.
Setelah itu perlindungan proteksi surga tidak ada lagi sama saya. Difitnah. Kasusnya sepele, saudara. Saya tuh lewat kasus yang puluhan miliar, ratusan miliar saya menang. Ini kasus sepele, cuma 300 juta. Ya, tapi saya kekunci, saya salah langkah. Saya salah langkah, saya dikerjain sama di apa namanya? eh, dikerjain dengan sistem. Saya lupa. Kok gara-gara lupa? Ya, harusnya saya kasih semua yang lain saya kasih, tapi kali ini saya terlena karena polisinya baik apa 2 tahun itu saya nggak bisa terima, 3 tahun itu saya nggak bisa. Akhirnya saya kalahnya masalah sepele, sepele sekali saudara. Terus saya tuh sampai kalau pikir sekarang goblok juga ya. Dan itu pun saya karena saya menyerah karena sudah capek ya, saudara, capek kucing-kucingan. Tapi seharusnya kalau saya hidupnya lurus lempeng, nggak akan bisa karena itu kasusnya itu perdata murni dan itu uangnya saya dijebak. Memang itu adalah jebak-jebakan. Tapi karena ya namanya polisi masuk, kamu salah benar perdata pidana, nggak urusan. Ya kan? Harusnya saya bayar yang 30 juta itu. Maka saya lolos. Dan bisa, kenapa bisa nggak kepikir ya? Kalau kita cerita, ya jangan demitologi. Kita ceritanya hukum keseimbangan alam semesta ini. Iya karena saya hidupnya udah nggak benar. Saya orang dari orang benar, lalu hidupnya nggak benar. Maka tidak ada lagi keberuntungan dari shortcut. Jangan ada ngomong ada privilege. Nggak ada. Kenapa? Karena saya hidupnya nggak kudus. Ya, makanya setelah 2015, kekudusan itu harga mati buat saya. Hidup suci itu harga mati. Kamu mau celakain saya kayak apa? Tidak akan mempan. Ini pengumuman sekalian kalian yang suka fitnah-fitnah saya, yang mau nyelakain saya, yang berencana mau jatuhin saya. Tidak akan mempan. Kecuali saya nanti berzina. Ya. Tetapi selama saya hidupnya benar, kudus, suci, kamu mau masang jerat kayak apa ke saya tidak akan mempan. Sungguh, saudara. Nah, kamu jangan bilang ini klinik. Ya, jangan bilang ini klinik. Orang yang tidak suka main perempuan, orang yang tidak suka curang, ya hidupnya dalam, maka otaknya itu akan waras, saudara. Otaknya itu akan jernih. Ngelihat itu bening. Kalau kamu masih suka main perempuan, ya kamu pelayan Tuhan, atau kamu bisnis masih suka main perempuan, atau kamu suka selingkuh, laki-laki perempuan sama aja gobloknya. Ya, maka kamu nggak akan apa namanya nggak akan clear melihat sesuatu. Mengapa nggak clear, saudara? Ya karena titiknya sama kelentitnya gatel. Waktu kamu mau pikir bening, tiba-tiba gatel kelentitnya, saudara. Tiba-tiba titiknya gatel. Iya kan? Kamu nggak fokus lagi tuh. Kamu akan cari pemuasan titik dan kelentit. Itu logika demitologinya. Bos saya dulu ya orang Buddha ya. Saya punya 2 bos, ownernya 2. Saya kerja sama mereka berdua. Saya jadi direktur marketing, apa namanya, uh, wakil direktur, vice president di perusahaan itu. Kemudian kita lagi lobby nih sama Cina ya, sama pabrik. Di tengah lobby itu, si bos saya yang muda bawa perempuan, saudara, bukan istrinya. Pamer, cantik, memang cantik ya, saudara, cantik porselen kayak artis Hongkong. Terus dia pamer, kita lagi duduk di meja, vendornya kita, si bos sama saya. Ini si bos ini bawa perempuan bangga sambil si bos ini yang tua mukanya ditekuk, jengkel banget yang liatin gitu ya. Terus begitu udah selesai meeting, saya dipanggil. Besok kamu harus berani ngomong, jangan bawa perempuan, tidak profesional. Terus dia memaki-maki pakai bahasa Cina yang saya sampai udah nggak tahu artinya, dia maki-maki apa aja itu, saudara ya. Frekuensinya beda. Kita semua lagi cerita apa, dia cerita itu. Kamu mau perempuan macam apa kalau kerjaan sudah selesai? Dia bilang begitu ya, bolak-balik dia ngomel, ngoceh terus ya. Saya di mobil, saya lagi nyetirin, diocehin, dia ngamuk-ngamuk, saya diomelin, padahal bukan saya yang bayar perempuan, saya yang diomelin, saudara. Akhirnya perusahaan itu hancur. Ya, saya keluar, sebelum itu saya keluar. Karena si bos ini memang nggak karu-karuan. Saya keluar, semua dagang itu habis semua. Ya. Akhirnya 2 orang ini bertengkar.
Ya, saudara ya. Pertengkaran itu perusahaan cukup besar, saudara ya. Cukup besar itu bertengkar dan bisa bubar. Perusahaan besar ini bisa bubar. Ya, saya besar itu karena karyawannya banyak, karyawannya ratusan. Akhirnya apa, saudara? Saya dapat pelajaran. Ya, memang ya hidup yang tidak kudus, terutama yang namanya perzinahan, perselingkuhan, itu membuat kamu sial. Ya, itu bikin kamu sial. Membuat kamu itu kalau ada fitnah sedikit aja kamu tidak akan menang. Ada gangguan sedikit aja kamu nggak akan bisa mengatasinya. Nah, saya selalu bilang, kalau kamu dari orang yang hidup lahir baru, hidup yang benar, ya hidup dengan tenang, terus tiba-tiba kamu melakukan perzinahan, perselingkuhan, itu kamu akan menuai kesialan itu berkali lipat daripada orang yang memang dasarnya pezina, yang memang dasarnya orang berdosa. Karena dia memang sudah sial, mau ditambahin sial apa lagi? Dia memang sudah sial, mau ditambahin sial apa lagi? Hidupnya dia mengandalkan kekuatannya dia, mengandalkan keringatan darahnya dia. Tapi kalau kamu yang biasa hidup bersama Yesus, keberuntunganmu itu kan, coba kamu amatin. Kalau saya ngamatin, mohon maaf saudara, kalau saya ngamatin, saya ini bekerja itu dengan keberuntungan ya. Memang saya pintar, IQ saya 120 ya, saya berkali-kali tes IQ selalu sama 120. Tetapi saya ngamatin ya, saya kerja, dapat uang, hidup saya sampai selalu karena keberuntungan. Dan berkali-kali orang mau celakain saya, bukan celaka yang saya dapat, malah keberuntungan yang saya dapat. Setiap kali hal yang mau bikin celaka itu selalu jadi keberuntungan buat saya. Setiap saat dalam hidup saya, kecuali 4 tahun hidup saya dalam kenajisan, dalam ketidakkudusan, semua sial. Ya, orang-orang yang hidupnya menjaga kekudusan dan lurus sama Tuhan, fokus, saudara. Dia kalau melihat apa-apa, entah apa, telinganya bisa tajam, matanya tajam, perasaannya tajam. Bukan sensitif, tersinggungan, tajam. Dia bisa tahu, bisa ngerti kalau ada bahaya, kalau ada yang tidak beres. Pokoknya tahu aja dia. Bahkan ketika dia sudah tahu dan sudah terlanjur, dia tahu bagaimana cara meloloskan diri. Dia bisa aja bisa ngelihat tali, dia bisa aja ngelihat lubang, dia bisa aja melihat kesempatan di dalam kesempitan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan adalah sumber segala jalan kita. Dia buka semua jalan. Nah, orang-orang ini hidupnya sama Tuhan, suci, saudara. Kalau orang ini hidupnya suci, kudus, dia dekat dengan Tuhan, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya selalu ada jalan di sana. Dan Tuhan itu selalu ada di hati yang suci. Ya, dalam kehidupanmu yang tulus itu, yang murni. Makanya, ayo, jauhkanlah segala perzinahan dalam hidupmu, segala ketidakkudusan dalam hidupmu, supaya kamu selalu beruntung. Kamu belajar dari saya, difitnah siapa saja, soal orang yang fitnah saya malah rontok sendiri. Iya kan? Nggak perlu saya balas. Kalau saya niat satu-satu tak balas, habis. Saya mau celakain Rudy Yohanes gampang sekali. Saya dulu di direktur di sebuah perusahaan besar di Dumai. Saya sebut namanya, kamu tahu, saudara. Oh, tidak, GM-nya, saya GM-nya ya. Nah, karena direkturnya si ownernya, adiknya ownernya. Saya dulu GM-nya di sana, saudara. Kalau saya mau suruh dulu ya, Polres, Kapolda, ya itu dapat duit dari kami dulu, ya. Jadi preman siapa itu semua, itu kita kenal semua. Jadi kalau saya mau celakain si Rudiones gampang sekali. Tapi kan buat apa? Ya nggak bakal mempan yang dia ngomong tentang saya. Akhirnya dia nyerah sendiri, dia playing victim, ya tetap aja nggak bisa bangun. Coba saya diboikot, disikat, dihajar, dia tetap eksis tambah gede. Teladanilah saya, saudara. Jangan balas kalau kamu lagi difitnah. Jangan balas. Semua orang akhirnya playing victim kan sama saya kan. Padahal kan saya nggak pernah balas. Saya kalau balas saya Fudin tak pulangin, saudara. Selesai pulang dia.
Jangan ngomong saya nggak bisa pulang, ketok kepala saya kalau saya tidak bisa pulangkan Saifuddin. Bisa, ya. Saya tahu jalur semua, asylum saya tahu semua. Ya kan? Makanya kan saya bisa nebak kan, ini kasusnya Edis, kasusnya Saifuddin Sofiatul, si Edwin Metatron, semua saya ngerti. Kalau saya mau pulangin bisa. Dulu pernah ada yang mau pulangin saya hampir berhasil, tapi dia salah jalur. Ya, dia salah jalur, malah saya dilindungin jadinya. Jadi kalau saya mau pulangin orang dalam status dia masih asylum, kecuali kalau dia sudah warga negara ya nggak bisa. Tapi kalau dia masih statusnya masih asylum, masih bisa dipulangin, ya, masih bisa dibatalkan. Nah, saudara, nggak perlu saya lakukan. Kalau saya niat selesai itu mereka, ya kan? Tapi yang akhirnya mereka cuma playing victim, ya kan? Dia cuma bisa playing victim, memelas. Oh ini Paul ini jahat begini, padahal dia yang mulai. Saya cuma cerita aja, ya kan? Cuma menjelaskan klarifikasinya saya ngantem. Nah, ya kan? Akhirnya dia hancur kan? Habis semua kan jadi gembel, ya kan? Akhirnya semua dan tak karu-karuan, ya saudara ya. Hidup di dalam kekudusan, dalam kebenaran, lurus lempeng. Hidup ini keras. Kamu perlu keberuntungan. Saya bilang anak saya. Dan hidup ini keras, jahat. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan memusuhi kita. Tapi minta pelindungan malaikat surga. Dan pelindungan malaikat surga itu hanya bisa kalau kamu hidupnya benar. Ketika Daud hidup suci benar, dia dikejar-kejar di apa, nggak bisa, saudara. Begitu hidupnya tidak benar, anaknya bunuh-bunuhan, keluarganya koret-karet. Ya kan? Kalau kamu hidupnya benar, kamu mau difitnah kayak apa, kamu akan tetap jaya. Malah tambah jaya. Fitnahan itu adalah cara untuk kamu naik kelas. Ya, terakhir. Kita sendiri jangan suka melontarkan fitnah. Ya, saya pernah cerita dulu ini yang masih baru, yang baru gabung. Waktu kecil, waktu SD. Saya ini kan selalu jadi leader anak-anak ini karena saya paling berani, paling serakatan. Ya nothing tulus karena orang tahu saya juga miskin dan saya kebetulan punya keberanian. Ya naik ke atap sekolah, naik apa, lari-lari, teman-teman pada ngikutin saya. Kalau saya bilang, yuk nanti malam kita nggak, nanti sore kita nggak berangkat pramuka, maka nggak berangkat semua tuh. Ya nurutin saya semua. Ada yang takut, ada yang memang karena seneng sama saya. Pokoknya pro sama Paul. Suatu ketika ada anak perempuan, dia ke bawah kalkulator dari rumah di tasnya dia. Lalu rame itu satu kelas, lalu saya dipanggil sama teman-temannya. Ini, ayo bilang sama ini, saya nggak lihat, tapi saya ingin menyenangkan hati teman-teman saya. Lalu lapor ke susternya ya, yang ngajar matematika, kan suster kita, suster Katolik. Nah, mereka ngelapori, menuduh, ya ini tanya sama Paul nih. Betul, ya karena susternya kan percaya sama saya pemimpin dari mereka. Betul, Paul, saya nganggu. Iya, suster. Betul, saudara. Satu fitnahan itu. Ketika saya masuk penjara 55 hari itu, saya ingat sama perempuan ini. Inilah rasanya difitnah. Ya, saudara ya. Karena waktu itu sama Sujar kan kena difitnah sama omnya Ana kan. Tapi kita sama omnya Ana udah baik ya, sama istrinya, keluarganya kita sudah pemulihan. Ya, saudara ya. Saudara, kita memfitnah orang itu gunanya apa coba? Gunanya apa? Keuntungan kita apa? Kan nggak membuat kita tambah baik kan? Kita cuma jengkel dan kita ikut-ikutan aja. Sekalipun orang itu nggak baik, saudara, kita nggak usah ikutan melemparkan tuduhan. Sekalipun orang itu nggak baik, biarlah Tuhan dan orang itu yang menjadi hakimnya. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim bagi orang itu, jangan kita. Ya, jadi kita ini anak-anak tenang. Kita disakiti orang itu, nggak apa-apa, biarin saja. Saya selalu bilang ya kemarin si Edwin tak omelin, saudara ya. Lalu, memang kalau saya difitnah terus saya harus diam aja begitu. Ya diam saja, kamu percaya Tuhan apa enggak? Kalau kamu percaya Tuhan, biar Tuhan yang bela kamu. Saya bilang begitu, karena dia kan malah si bom-bom itu kan. Sampai bom kan hancur-hancuran itu kan, kasihan tuh bom-bom. Nah, bom-bom dulu juga
fitnah saya. Nah, ini dikerjain sama orang kan. Apakah saya bahagia? Enggak, saya malu, saudara. Ketika sesama orang Kristen saling tikam begitu, saya jengkel. Marahin si Edwin kemarin ya. Makanya saya bilang ya, kamu sudah 3 kali saya tegur ya, dan kamu nggak mau nurut saya. Sekarang saya nggak mau ngurusin kamu lagi. Nah, saya mau pulangin kamu bisa kok Edwin. Tak bilangin begitu ya. Saya mau pulangin kamu bisa. Kamu terlalu banyak celahnya. Saudara, jangan saling balas sekalipun kamu difitnah sama orang lain. Nggak usah kamu balas fitnah lagi. Nggak usah kamu balas. Nggak usah. Ya itulah sebabnya orang-orang nggak berbuah ya. Karena mereka memutuskan untuk membalas sendiri sih. Kamu kan ingin membalas dengan tanganmu sendiri kan. Kalau saya dari dulu nggak kepengen membalas dengan tangan saya. Ya kan? Si Edwin ngomong hal yang tidak baik tentang saya. Ada salah satu rekamannya saya pegang ya, saudara ya. Saya tolongin dia, asylum. Saya ajarin caranya asylum. Tak kasih makan di sini, tidur di rumah saya. Ya, saya tuntun, saya antar. Ini loh tempatnya, ini prosedurnya. Tak ajarin, nanti kamu habis ini. Tak kasih kerjaan, dibalas dengan tidak baik. Ini Pak Enardo tahu. Pak Enardo tahu, Marcel tahu betapa jahatnya omongannya dia. Saya nggak balas. Kalau saya mau hancurkan dia, tak pulangin malam ini. Pulang, saudara. Ya, akhirnya orang lain ngelaporin dia ke polisi. Nggak perlu saya, saudara. Ya kan? Nggak perlu saya. Karena saya tidak ingin membalas. Jangan ingin membalas, saudara. Jangan ingin dengan tanganmu. Biar tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan. Ini kan sudah terjadi ya, saya ngomong sama kalian ya. Akhirnya orang lain yang ngerjain si Edwin. Bukan saya, orang lain. Ya, jangan ingin membalas. Dan orang ini pun bukan dapat info dari saya. Sorry, saya nggak pernah. Saya bukan cepu, saudara. Saya tahu ya kehidupan di penjara. Saya bukan cepu, saya bukan mata-mata. Saya bukan orang yang suka bocorin rahasia orang. Percaya rahasia Marcel, rahasianya semua orang yang dipastori 10 orang itu aman bersama saya. Saya ini seorang hero. Saya ini seorang pahlawan, saudara. Bukan mental tukang laporin. Ya, cukup sekali saya bikin salah waktu saya SD. Ya, SD kelas 6, saya bikin salah sekali, kelas 5. Sekali itu saya masih ingat peristiwa itu gara-gara kalkulator. Sekali itu saya salah. Selanjutnya saya tidak akan ngelaporin orang. Tidak akan. Karena yang saya lihat belum tentu itu, saudara. Yang saya lihat belum tentu saya lihat. Saya hanya kayong-kayongan. Sebaiknya mendingan diem daripada malah fitnah. Iya kan? Nah, tapi kalau orang itu jahat sama saya, ya nanti Tuhan yang balas. Kamu kira kamu enggak main-main, ya? Orang yang memberikan seluruh hartanya kepada Tuhan, kamu jangan main-main, saudara. Ya, kamu jangan main-main. Hartanya semua udah nggak punya keinginan. Kamu jangan main-main. Kamu fitnah, jangan sampai kamu yang hancur, saudara ya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan seluruh hidupnya sama Tuhan, nah itu yang namanya biji mata Tuhan tuh. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang cari donasi buat hidupnya dia, nah kamu suntik aja tuh bijinya si hamba Tuhan. Enggak apa-apa kena masalah kamu, percaya saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.